Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rama Gajah Putri, dan di sini aku akan meresensikan buku novel tentang kafe yang bisa membawa pengunjungnya ke masa yang diinginkan. Novel yang novel yang memiliki tema unik ini berjudul Funiculi Funicola Before the Coffee Gets Cold, karya Toshikazu Kawaguchi. Novel ini awalnya merupakan pertunjukan teater garapan Toshikazu Kawaguchi bersama 1110 Production yang berjudul Kohiga Saminai Uchini. Setelah teater tersebut meraih penghargaan utama dalam Festival Teater Suginami ke-10 yang ke-10, cerita ini diadaptasi menjadi novel pertama Kawaguchi dan dinominasikan untuk Japan Bookseller Award 2017 serta menjadi dasar novel ini. Novel ini pertama kali diterbitkan dan diterjemahkan ke Indonesia pada tahun 2021 oleh penerbit Gramedia dengan banyak halaman 224 halaman. Nah, untuk sinopsisnya, Funiculi Funicola Before the Coffee Gets Cold, karya Toshikazu Kawaguchi adalah sebuah novel yang menceritakan tentang kafe tua yang terletak di bawah tanah gang sempit Tokyo dan membawa pengunjungnya menjelajahi waktu. Setelah banyak orang yang mendengar rumor kafe Funiculi Funicola dapat membawa pergi siapapun ke masa lalu, kafe ini menjadi ramai yang penasaran dan ingin mencoba hal tersebut. Akan tetapi, perjalanan waktu ini tidak sesederhana itu, sebab banyak peraturan yang harus diikuti. Seperti satu, harus tetap di kursi khusus selama perjalanan waktu. Dua, jika memaksa wanita bergaun putih yang duduk di kursi khusus untuk pindah atau berganti tempat duduk, maka akan dikutuk olehnya. Ketiga, apapun yang dilakukan mereka yang menjelajahi waktu tidak akan bisa merubah masa kini atau masa depan. Yang keempat, mereka yang menjelajahi waktu harus menghabiskan kopi yang sudah disajikan sebelum kopi tersebut menjadi dingin. Dengan kata lain, sangatlah terbatas. Dan yang lima, hanya bisa bertemu dengan seseorang jika orang tersebut sudah pernah mengunjungi kafe Funiculi Funicola. Walaupun begitu banyaknya peraturan yang ribet, hal tersebut tidak dapat menggantikan 4 orang untuk menjelajahi waktu. Dalam novel ini terdapat 4 karakter utama dalam masing-masing bab dan juga karakter pendukung yang tak kalah pentingnya. Walaupun memiliki kisah-kisah yang berbeda, akan tetapi semua karakter saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan semuanya dipertemukan dalam kafe tua Funiculi Funicola ini. Dengan alur yang maju dan mundur, dapat memudahkan kita sebagai pembaca untuk mengenal para tokoh lebih dalam, seperti mengetahui permasalahan yang mereka alami, dalam pikirnya, dan lain-lain. Novel yang bergenre fantasi ini dibagi menjadi 4 chapter yang menceritakan bagaimana 4 tokoh tersebut dari masing-masing chapter menggunakan kesempatan menjelajahi waktu untuk bertemu dengan orang-orang penting bagi mereka. Chapter yang pertama berjudul Kekasih, menceritakan tentang seorang wanita bernama Fumiko yang baru saja ditinggal oleh kekasihnya bernama Goro untuk bekerja di luar negeri. Seperti Nagare, pria yang bertubuh besar yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan memasakkannya adalah pemilik kafe dari Funiculi Funicola. Lalu selanjutnya ada Kazuo, orang yang dingin dan sering bersikap acuh tak acuh, dan sepupu dari Nagare yang bekerja paruh waktu di kafe itu yang saat ini sedang belajar di kuliah seni dan juga sebagai orang yang dapat membawa orang pergi ke waktu yang diinginkannya. Dan tidak terkecuali tokoh utama yang akan diceritakan kisahnya di chapter selanjutnya. Dan juga mengenalkan pada kita tentang peraturan-peraturan yang rumit itu. Setelah Fumiko mendengar desas-desus tentang kafe ini, ia ingin mencoba untuk pergi ke 1 minggu yang lalu sebelum Goro meninggalkan Fumiko di kafe tersebut. Walaupun Fumiko tidak dapat menghentikan Goro untuk pergi, setidaknya ia dapat mengubah sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Chapter kedua, yang berjudul Suami Istri, menceritakan tentang perawat bernama Kotake yang memiliki konflik batin dengan ingatan suaminya bernama Fusaki. Ingatannya yang semakin buruk. Di bagian ini, Fusaki mengidap Alzheimer onset ini, bentuk Alzheimer langka yang menyerang orang di bawah umur 60 tahun. 65 tahun. Salah satu gejalanya itu, memburuknya ingatan jarak pendek Fusagi adalah sifatnya yang sporadis. Ini berarti Fusagi terkadang akan teringat bahwa Kotake adalah istrinya dan di lain waktu memperlakukannya sebagai orang asing. Di hari dimana Fusagi sudah tidak mengenali Kotake curhat kepada Kei, suami dari Nagare, dan kasus bahwa ia sudah menerima keadaan sekarang dan siap menemani Goro sebagai perawatnya. Akan tetapi, saat kembali ke masa lalu, Goro sudah memperkirakan hal ini dan mengatakan kepada Kotake bahwa ia ingin tetap menjadi suaminya, sekalipun ia melupakan bahwa Kotake itu adalah istri dari Fusaki. Chapter ketiga, yang berjudul Kakak Adik. Di awal chapter ini, Hirai diceritakan sering menghindari adiknya yaitu Kumi karena merasa bersalah telah kabur dari rumah dengan alasan tidak ingin melanjutkan usaha penginapan orang tuanya. Suatu hari, Kumi meninggal di hari yang sama. Ia mencoba untuk merujuk kepada Hirai. Setelah melakukan perjalanan waktu untuk bertemu dengan adik perempuan sebelum kematiannya, Hirai memutuskan untuk menepati janji untuk kembali ke rumah keluarga dan membantu menjalankan penginapan orang tuanya. 2 minggu kemudian, Hirai mengirimkan email kepada Kazu foto dirinya bekerja bersama orang tua yang telah terasing dari
darinya selama hampir 2 dekade. Meskipun kehilangan adiknya secara tragis, Hirai menemukan kebahagiaan dalam memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya dan memenuhi janji yang dia buat untuk Umi. Meskipun dia tidak bisa pergi ke masa lalu untuk mencegah kematian adiknya, dia, dia kembali ke masa sekarang dengan perspektif baru tentang adiknya dan dirinya sendiri. Di chapter keempat dan yang terakhir novel ini, yang berjudul Ibu dan Anak, Kay melakukan perjalanan ke masa depan dalam waktu 15 tahun dan bertemu putrinya, yang bernama Mickey. Meski awalnya pemalu, Mickey berterima kasih kepada Kay karena telah mengorbankan nyawanya untuk melahirkan Mickey. Mickey memberikan tanda perdamaian dengan jari-jarinya, gerakan yang sama yang sering digunakan Kay sendiri. Dalam bagian ini, Kay diliputi emosi saat dia menyadari manfaat dari perjalanan waktu bagi dirinya sendiri. Fumiko, Hirai, dan Kotake mengunjungi masa lalu atau masa depan telah memberi mereka perspektif baru tentang kesulitan yang mereka hadapi. Melalui kisah-kisah dari keempat tokoh tadi, novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kehilangan, keluarga, kebebasan, hidup dan mati, serta menekankan pada perasaan penyesalan dari 3 tokoh utama, yaitu Kotake, Hirai, dan juga Fumiko. Berdasarkan dari Richard Theory, penyesalan tersebut datang dari keputusan yang mereka telah lakukan di masa lalu, dan kemudian keputusan tersebut memberikan mereka motivasi untuk melakukan sesuatu. Seperti contohnya dalam novel ini, itu melakukan perjalanan waktu walaupun memiliki banyak peraturan yang sangat rumit. Setelah perjalanan waktunya, mereka menyadari bahwa perjalanan waktu bukanlah cara untuk membawa nasib, melainkan cara untuk menghadapi masa lalu dan menerima masa kini, serta mengutamakan proses akan segala sesuatu daripada hasilnya. Yang membuat aku tertarik dengan novel ini pertama kalinya itu adalah cover novelnya yang sangat cantik. Cover art yang didesain oleh Arka Kreatif ini menggambarkan pemandangan halaman depan kafe yang tentram dan pewarnaan yang enak dipandang serta penggambaran perspektif yang sangat menarik menjadikan covernya semakin mencolok. Selain itu, karena sang penulis menyampaikan ceritanya dengan sederhana, Kawaguchi mampu memberikan cerita yang relatable bagi sebagian besar orang. Dia dapat mengikat emosi pembacanya dan membuat mereka menangis sepanjang jalan ceritanya yang mengundang air mata, termasuk saya pada saat saya membaca novel ini. Buku dengan judul Before the Coffee Gets Cold memiliki alur cerita yang mudah dipahami dan disukai pembaca. Utamanya bukan perjalanan waktu, tetapi emosi dan aspek humanis yang ditawarkan oleh kisah para tokohnya. Hal ini adalah kekuatan utama yang akan membuat pembaca jatuh cinta dan tertarik pada cerita. Yang menjadi kekurangan di novel ini terdapat huruf yang typo dan juga penempatan kata yang kurang, karena buku ini adalah terjemahan dari bahasa Jepang. Tapi jangan khawatir, kamu masih bisa menikmati setiap cerita ini tanpa bosan. Selain itu, ada beberapa tokoh yang tidak diceritakan lebih lanjut seperti Kazuki Tokita, sepupu dari Nagare Tokita, yang mempunyai hubungan dengan pengunjung permanen kafe, yaitu wanita bergaun putih. Setelah membaca sequelnya pun, yaitu kisah-kisah yang baru terungkap, tokoh kasus ini hanya diceritakan sekilas di kisah-kisah yang ada. Tapi overall, aku rate novel ini 4,5 dari 5. Aku merekomendasikan buku ini bagi mereka yang suka cerita dengan ending yang bittersweet. Di ending memang tokoh utamanya bisa merasa lega dan dapat lebih menerima dengan keadaan. Akan tetapi, kenyataan bahwa sesuatu yang sangat berharga telah meninggalkannya, itu membuat membaca merasa bersimpati kepada tokoh tersebut. Dan untuk para pembaca yang tidak suka membaca novel yang sangat tebal, tapi ingin membaca novel untuk pertama kali, novel ini juga cocok karena dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga ceritanya yang terbilang singkat. Sekian dari aku, terima kasih sudah mendengarkan.